bermuaranya pada persoalan kriminal, tapi kemudian ditarik ke SARA kayak gitu. Siapa nyangka misalkan nanti dampak perang Rusia dan Ukraina itu gandum nggak langka, kemarin minyak goreng langka, itu kan sudah apa ya? Hal-hal yang akhirnya yang tadinya tidak nasional tapi di daerah sudah jadi perbincangan dan orang sudah mulai sibuk. Nah itu masuk ke ranah ATHG tadi. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Alhamdulillah siang hari ini kita bergabung kembali tentunya bersama saya, senang sekali Viola Melinda Putri Prastiwi. Kita gabung lagi di dalam ngobrol santai. Kali ini sangat luar biasa karena pada siang hari ini kita kedatangan dua narasumber yang hebat banget. Yang pertama di sini ada dari Ketua FKDM Kutai Kartanegara, ada Bang Erwin Syah, SHSEMSICLA. Waduh, selamat siang Bang Erwin. Apa kabar? Alhamdulillah sehat ya. Kemudian yang kedua yang nggak kalah luar biasanya, kita juga kedatangan narasumber dari Kabankes Bampol Kabupaten Kutai Kartanegara. Di sini ada Bu Linda Desianti, Esos MSI. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah luar biasa. Sudah siap ya? Kita bakal ngobrol-ngobrol santai ini. Siap hebatin. Ya, dan tentunya teman-teman kali ini adalah kolaborasi yang luar biasa sekali karena di sini kita kedatangan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat atau FKDM yang tadi sudah saya sebutkan, FKDM Kabupaten Kutai Kartanegara yang bekerja sama dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik alias Kesbampol Kabupaten Kutai Kartanegara. Nah, nanti kita bakal ngebahas tentang topik yang sangat luar biasa nih teman-teman terkait dengan deteksi dini, cegah dini untuk kukar yang lebih tertib dan juga aman. Jadi ada singkatannya ya sepertinya. Deteksi dini, cegah dini. Deteksi dulu baru Oke. Deteksi dulu kemudian dicegah. Oke. Melebar ke mana-mana. Nah, kalau gitu karena nanti kita bakal ngobrol-ngobrol santai, tapi sebelum kita masuk ke obrolan, saya mau menyapa dulu Bang Erwin. Tadi apa kabar Bang? Alhamdulillah, ini baik lah. Baik ya. Mau dijaga kesehatan kita ya. Alhamdulillah. Juga masih belum berhenti. Ya, benar sekali Bang. Masuk dalam bagian dari ATHG sebetulnya. Yang nanti akan kita bahas ya. Bang Erwin, kalau boleh dikasih tahu nih ke teman-teman, kesibukannya selain sebagai ketua dari FKDM ini ngapain aja sih Bang? Ya, saya semenjak di 2001 berakhir di jabatan sebagai rektor, saya mengajar di kampus Universitas Kutai Kartanegara. Juga kesibukan juga ada beberapa menjalankan kegiatan swasta lah, bisnis. Dan juga alhamdulillah dipercaya untuk sebagai ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Kutai Kartanegara. Waduh. Walaupun jangka waktunya Borina dari Maret ketemu Maret 12 bulan. 12 bulan ya kurang lebih. 12 bulan. Jadi saya harus kerja secara maksimal. Dan harus semua pikiran, tenaga harus kita push ya gitu. Iya, benar sekali. Minimal pertama mengenalkan apa itu FKDM pada masyarakat. Apa itu fungsi dan peran FKDM dan apa saja sih manfaat dari FKDM itu sendiri. Wah, itu yang lebih diprioritaskan ya Bang ya. Tapi jadi saya melihat artinya ini amanah yang luar biasa. Kepercayaan yang luar biasa yang diserahkan oleh pemerintah dalam hal ini Pak Bupati kepada saya, dan itu juga harus saya jaga dan saya jalankan dengan sebaik mungkin. Ya, dan tentunya juga membutuhkan tenaga yang luar biasa ya. Mau tidak mau. Saya akan bercerita suka dukanya kita melakukan sosialisasi di masyarakat. Iya, nah tapi Bang Erwin kalau boleh tahu, ini kan sekarang lagi aktif juga salah satunya sebagai Ketua FKDM Kabupaten Kutai Kartanegara. Tapi kalau boleh diceritakan, awal mula bisa menjadi Ketua FKDM itu bagaimana sih? Ya mungkin yang pertama adalah saya setelah tidak menjadi rektor, saya mungkin tidak begitu paham itu apa itu FKDM. Tapi ketika diminta oleh Pak Bupati, saya menghadapi Bu Linda pada saat itu. Saya sedikit bertanya kepada Bu Linda FKDM. Saya juga banyak belajar dalam waktu cepat. Alhamdulillah ya ada beberapa hal yang bisa saya tangkap lah. Yang pertama kalau bicara kewaspadaan dini itu ternyata bukan hanya peran pemerintah dan aparat, dan juga peran di masyarakat. Jadi menarik nih. Ini yang menarik, sisi menariknya bagaimana partisipasi masyarakat juga bicara tentang antisipasi lah. Dalam upaya cegah deteksi dini, cegah dini setiap setiap peluang adanya ATHG yang ada di
Kutai Kartanegara. Oke. Dan yang kedua, Kutai Kartanegara ini kan luas banget ya, amat luas, 2 kali Pulau Jawa lah. Tantangannya mungkin berbeda. Saya pikir ini sesuatu yang menarik juga bagi saya. Menarik. Challenge yang Barangkali menarik lah. selain beragam, bervariasi ya ATHG-nya tadi nih Bang ya. Itu juga menjadi tantangan. Ya, mudah-mudahan dengan kompleksitas masalah ini kita ada sedikit pengetahuan, minimal ada database macam mapping lah. Pemetaan tentang proses upaya-upaya pencegahan konflik yang ada di Kutai Kartanegara. Luar biasa, mapping tadi ini sangat menarik. Nanti kita akan bahas dan kupas lebih dalam nih Bang. Selanjutnya saya mau coba dulu ke Bu Rinda. Bu Rinda apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Bu, boleh dong ceritain, karena saya ini udah dengar desas-desus nih Bu. Bu Rinda ini adalah salah satu sosok perempuan nih ya Bang Erwin. Perempuan, tapi sibuk kemana-mana gitu loh. RA Kartini masa kini. Wah benar, RA Kartini masa kini. Benar-benar mencerminkan RA Kartini masa kini. Bu Rinda, bisa diceritakan dong sedikit kepada kita nih, awal mula bisa menjadi Kabang dari Kesbangpol Kutai Kartanegara ini bagaimana? Pertama ya karena PNS ya. Itu udah pasti. Ya sebenarnya kan berawal karena memang saya ASN, terus dari pengalaman organisasi dan pengalaman politik itu kan dulu sempat di KPU ya dari 2003 sampai 2014 gitu kan. Jadi mungkin pengalaman dari hampir 11 tahun itu kemudian menempatkan, kemudian ketika saya sudah purna tugas dari KPU itu Bupati pada saat itu Bu Rita itu menempatkan saya di Kesbangpol, mungkin karena memiliki latar belakang kepemiluan, latar belakang politik itu menempatkan saya di sini gitu kan. Sejak 2014 sih. Setelah itu 2018 itu kabarnya lalu itu kan, itu pensiun beliau. Jadi saya yang menggantikan posisi PLT sampai definitif 2019 dan sampai sekarang. Wah, luar biasa. Tapi Bu, dari tadi kan Ibu udah cerita nih ada ngurusin tentang politik lah dan lain sebagainya nih ya. Bang Erwin sangat sibuk, padahal sosok perempuan. Tapi biasanya menurut saya sibuk, kalau menurut beliau enggak. Aduh, tapi boleh dong Bu ceritakan gimana cara membagi waktu apalagi untuk keluarga gitu. Anak saya 5. Lebih ekstra ya Bu ya. Lebih ekstra. Cuman kan yang kuliah kan 1 sudah lulus gitu kan, SMA dan SD. Nggak ada resep sih ya, karena memang saya kan terbiasa sibuk sejak di KPU. Jadi memanage-nya itu kalau saya nggak bisa sepenuhnya, biasanya saya via telepon, paling tidak mengontrol kegiatan anak-anak. Manajemen jalan tuh ya. Ya. Jadi mengontrol mereka via telepon, memastikan kondisi di rumah itu terkendali gitu kan, aman. Nah, yang penting sekali adalah punya suami yang mendukung gitu, karena itu faktor penting. Ini yang penting bagi saya. Suami saya sangat mendukung gitu kan, apa yang saya lakukan gitu, sehingga kami kalau saya sama suami itu menempatkan posisi mitra di dalam rumah tangga. Mitra gitu, sehingga kalau saya nggak bisa ya suami saya yang melakukannya. Suami saya nggak bisa ya saya yang melakukan. Jadi ada unsur kerjasamanya ya Bu ya di dalam rumah tangga itu. Itu yang komitmen yang dibangun sejak menikah sampai sekarang. Ya alhamdulillah sudah 26 tahun. Oke. Luar biasa sekali. Karena memang apalagi sosok perempuan ya Bu ya, yang mungkin sebagai orang awam pun lebih berstigma bahwa perempuan itu harusnya di rumah aja gitu kan. Memang tidak gampang ketika perempuan itu maju punya aktivitas yang luar biasa di luar itu gitu kan. Tidak gampang untuk karena biasanya tudingan masyarakat terhadap perempuan yang bekerja itu adalah keluarganya pasti berantakan. Gitu. Stigmanya ya. Tapi alhamdulillah anak-anak baik ya, berprestasi baik olahraga maupun akademik gitu kan anak-anak saya, dan mereka bisa bertanggung jawab lah sama pilihannya, sama dirinya ya.
saya yang bisa saya lakukan ya memantau perkembangan mereka seperti itu. Oke, luar biasa. Dan ini menjadi resep tertentu, apalagi khususnya untuk anak-anak muda, khususnya lagi perempuan. Karena tadi Bu, di awal saya juga menangkap bahwa memang kita harus bisa mencari pasangan yang mau diajak bermitra ya Bu. Luar biasa. Oke, kalau gitu Bu Rinda, saya beralih lagi ke Bang Erwin. Bang Erwin, dari tadi kita udah sounding nih, ngomongin tentang FKDM. Tapi sebenarnya apa sih FKDM itu, Bang? Forum Kewaspadaan Dini ya, singkatan dari Forum Kewaspadaan. Sebetulnya kalau di bawah oleh itu ada beberapa forum Bu Rinda ya. Ada tiga forum. Ada forum Persatuan Umat, Forum Kerukunan Umat Beragama, Pembaruan Bangsa. Dan semuanya punya fungsi masing-masing. Termasuk salah satunya FKDM ya, ini. salah satunya termasuk adalah FKDM. Nah, mindset dari FKDM itu bagaimana turutlah dalam proses penyelenggaraan kewaspadaan dini itu kita turut melakukan upaya yang Anda bilang tadi, mendeteksi secara dini supaya ketertiban masyarakat itu bisa dapat berjalan. Karena ketertiban masyarakat itu kata kunci ya. Kan kalau ketertiban masyarakat tidak berjalan dengan baik, stabilitas juga akan terganggu. Kalau stabilitas terganggu, proses pembangunan juga tidak bisa berjalan dengan lancar, dengan baik. Tapi kan tidak semua orang punya kesadaran tentang proses kewaspadaan ini. Malah kan kalau sekarang ini kan tantangannya lebih global lagi. Orang tuh lebih bersikap pada individualisme ya Bu ya. Itu apatis. Itu juga tantangan sebetulnya dalam proses kewaspadaan. Ya kan kalau orang sebetulnya kewaspadaan ini orang harus awas ya melihat satu gejala potensi. Ya, seperti kan kejadian itu kan selalu berulang-ulang seperti bencana banjir ya. Benar-benar. Paham-paham yang masuk ya proses radikalisasi. Kan kalau masyarakat tidak punya pengetahuan dasar dan tidak mempunyai rasa awas, itu akan berkembang dengan cepat. Nah, maka dari itu kami merupakan bagian dari proses kewaspadaan itu. Dalam proses penyadaran kemasyarakatan itu juga kami lakukan, di mana peran serta kami juga ikut selain membantu ya dari mencegah, mendeteksi, mencegah, kami ada proses pembelajaran juga, mengenalkan bagaimana proses kewaspadaan itu di masyarakat. Tentunya FKDM tidak berjalan sendiri, ada juga mitra tadi ya, dari pihak aparat ya, dari pihak kepolisian. Tentara ya, BIN, Badan Intelijen Negara. Luar biasa. Jadi sinerginya benar-benar ini ya Pak, kuat sekali. Bersinergi. Nah itu juga kemudian juga menjadi tantangan saya. Ya. Tantangannya apa ya? Mungkin karena human resources ke sumber daya manusia berbeda. Sumber daya manusia. Ya, dan ini tantangan kami ke depan mungkin ya. Saya mungkin pasca ke depan. Bagaimana nanti di internal EKDN sendiri mempunyai pengetahuan dasar tentang keintelijenan. Keintelijenan. Ya, karena itu dasar kami di EKDN ya. Kerjanya senyap melaporkan kepada pihak-pihak kepentingan, dalam hal ini Ibu Rinda sebagai Kabang di Sembangpol dan juga kepada Bupati. Nanti apa yang sudah kami dapat tadi akan dirapatkan kembali Bu ya. Tim kewaspadaan ini akan merapatkan. Lalu kita akan menghasilkan satu rekomendasi nanti, di mana dalam upaya ini bisa dicegah dari setiap kejadian. Berarti saling berintegrasi. Iya, saling berintegrasi dan semua laporan itu akan masukkan dari aparat, dari pihak kami dan juga dari masyarakat. Maka itu kami juga berupaya turun ke masyarakat untuk meyakinkan kita ini mitra, supaya nanti kerja-kerja kita ini bisa terbantu secara saling bekerja sama ya Bang ya. Ada kolaborasi. Kalau bisa bersinergi lah. Siap. Nah, dari tadi Bang Erwin ini udah ngomong kewaspadaan terus. Sebenarnya apa aja sih kegiatan di FKDM yang berkaitan dengan kewaspadaan ini, Bang? Ya, kalau menurut amanat Permendagri nomor 46 itu juga kerja-kerja kami ini kan banyak ya, selain mengkomunikasikan Bu Rinda ya, mencari data, juga kami berupaya yang paling penting tadi adalah melibatkan setiap kegiatan itu partisipasi masyarakat. Nah ini contoh untuk kegiatan sosialisasi ya. Sosialisasi ini kenapa dianggap penting? Karena memang awal ya ketika KDM ini juga bukan hanya di beberapa daerah Bu Rinda, saya lihat ada KDM yang Pakun, bahkan kalau kita turun di kecamatan itu banyak orang nggak tahu KDM itu apa gitu. Wah. Ya, jadi ini memang tugas berat. Ini tugasnya apa kok tiba-tiba
ada gitu. Tiba-tiba ada. Makanya ya mencari berita, mencari data, lalu melaporkan gitu. Oke. Dan itu tugas berat saya, dan sejak awal ketika saya diminta untuk membantu di FKDM selama 10 bulan tuh, saya melihat memang ya, pengetahuan itu kurang. Maka itu salah satu cara yang saya tempuh adalah menguatkan kembali, mensosialisasikan sekaligus menguatkan kapasitas pengetahuan orang lah, kapasitas orang untuk agar nanti peran FKDM itu ketika di masyarakat itu juga masyarakat awam tidak lagi bertanya-tanya. Bahkan harapan saya masyarakat bisa bermitra dengan kami. Bermitra. Ini melaporkan melaporkan, memberikan data yang benar kepada kami untuk nanti kami membuat laporan juga kepada Ibu Kaban dan kepada Pak Bupati. Nah, untuk itu saya turun tadi turun ke kecamatan melakukan sosialisasi. Ada Ibu Indah juga di sana itu. Ya, dengan sasarannya adalah dengan tokoh-tokoh masyarakat dulu. Tokoh-tokoh masyarakat tokoh masyarakat yang ada di kecamatan. Sebetulnya kalau FKDM sendiri sesuai dengan SK Pak Bupati nomor 135 itu tahun 2022 itu dibentuk sampai pada tingkat ke kecamatan ya. Ada 5 orang kepengurusan kami. Cuma untuk merekatkan kembali hubungan antara stakeholder, kami dari kabupaten berinisiatif untuk turun sekaligus memberikan penguatan tentang FKDM sehingga para stakeholder di kecamatan itu paham dan mengerti sebagai mitra kita. Baik. Yang kedua, kenapa sosialisasi? Kita ini kan penuh keterbatasan. Ya, bekerja ini penuh keterbatasan baik dari segi finansial, bagi SDM dan sebagainya. Maka dari itu penguatan mitra ini menjadi hal penting bagi saya untuk kata kunci. Misalkan gini, kalau mereka mau turun ke lapangan kan, budget mungkin ada satu kejadian kan, kita ini kan luas sekali Bu ya. Kalau Anda mau rekaman itu ada namanya Kupang Baru. Itu Bu Rinda gimana tuh Kupang itu 6 jam. Iya, itu juga ya sudahlah dengan kondisi yang luar biasa. Nah, kalau misalnya ada satu kejadian di situ dan kita harus turun mencari fakta, data, kan tidak semudah yang kita bayangkan. Maka dari itu ada juga mitra yang kita perlukan. Siapa? Ya aparat atau pihak kecamatan yang akan mensupport kita. Jadi support sistemnya seperti itu supaya semua kegiatan akademik bisa berjalan. Kalau support sistem ini tidak berjalan, agak berat karena kerja KDM itu kan senyap melaporkan, memberikan data, memvalidasi data. Kalau bisa juga mereka memberikan masukan Bu ya. Tapi kita juga di kabupaten akan meraporkan lagi gimana solusi yang terbaik. Tapi ini yang perlu sekali lagi kan kerjanya sudah kayak intelijen. Kerja senyap, berhasil pun tidak dipuji orang, hilang juga orang belum nggak peduli gitu ya. Tapi yang paling penting saya yakinkan kepada kawan-kawan di FKDM, di kecamatan, ingat kita bekerja ini insya Allah ya manfaatnya luar biasa. Karena kalau kata kunci ketertiban dan keamanan itu kata kunci. Ketertiban dan keamanan itu kata kunci. Artinya kalau kita mampu untuk mendeteksi dan mencegah jangan sampai hal-hal yang tidak ingin itu terjadi, itu kan luar biasa. Artinya ya kalau hitung-hitungan pahala itu luar biasa ya kalau tidak itu. Karena dampaknya itu juga untuk masyarakat luas ya kan. Sebenarnya kesadaran ini perlu bertahap kita sosialisasikan. Benar sekali. Ke depan tingkat kesadaran ini meningkat sehingga nanti kalau ada mapping konflik itu konflik di internal juga akan menurun. Karena tantangan kita ke depan bukan hanya konflik internal tapi juga persoalan-persoalan internasional seperti paham radikalisme, intoleran sebagainya. Yang tentunya nggak bisa kita hindari untuk masuk. Dengan kemajuan teknologi sekarang, semua orang bisa mengakses. Benar. Kita nggak tahu ya sekarang orang mudah belajar tentang sikap-sikap intoleran itu bisa dari YouTube, radikalisme mungkin bisa dari YouTube. Tapi yang penting bagi kita adalah setiap sisi masyarakat itu punya keawasan. Punya kesadaran tentang upaya untuk deteksi dini dan cegah dini. Luar biasa sekali. Dan ini kalau kita lihat ya Bang Erwin dan juga Bu Rinda, di layar sini terlihat ini beberapa cuplikan ketika FKDM melakukan sosialisasi di kecamatan-kecamatan ya. 18 kecamatan. Sekarang sudah 20 kecamatan ya di Kabupaten
dua belum terbentuk. Dua belum terbentuk Ya, dan kita lakukan semaksimal mungkin dalam waktu 12 bulan. dalam 12 bulan. Ya, kira-kira begitu. Oke, dan kalau kita lihat di sini screening secara lintas gitu ya, memang benar-benar yang ikut sosialisasi adalah orang-orang yang masih ya, dari usia produktif, ya, pastinya gitu ya, tokoh-tokoh, dan memang benar-benar dari gambar ini aja kita udah tahu gitu bahwa kerjanya FKDM walaupun senyap, tapi memang benar-benar lintas ya, lapisan, senyap. baik itu dari masyarakat, aparat dan lain sebagainya ya Bang. Ya. Luar biasa. Dan tadi Bang Erwin juga sudah sedikit mantik nih. Ada Bu Rinda di sana. Nah, kita balik lagi ke Bu Rinda. Bu Rinda, peran Kesbangpol nih Bu, selaku dari beberapa pergerakan yang dilakukan oleh FKDM sebenarnya apa sih? Mungkin saya cerita dari awal ya. Boleh, silakan Bu. Saya minum ya. Silakan Bang Erwin. Ketika 2018 saya menjadi PLT, orang memandang Kesbangpol ini hanya mengurusi soal pemilu. Jadi ketika saya mengikuti proses seleksi jabatan tinggi Pratama, asesmen untuk eselon 2 itu kan, salah satu tugas yang harus dibuat itu adalah membuat makalah. Saya masih ingat makalah yang saya buat. Kesbangpol sebagai mata dan telinga kepala daerah. Begitu Mbak. Kesbangpol sebagai mata dan telinga kepala daerah. Kenapa mengangkat itu, Bu? Karena setelah saya pelajari dari semua tupoksi yang ada di Kesbangpol itu sebenarnya fungsinya luar biasa banyak, gitu kan, dan cukup berat sebenarnya. Nah, bagaimana mengoptimalisasi peran Kesbangpol itu sehingga rekomendasi yang diberikan Kesbangpol terkait kondisi di lapangan itu bisa menjadi bahan pertimbangan bupati untuk melakukan beberapa kebijakan terkait pembangunan. Nah, berangkat dari situ sebenarnya. Makanya ketika saya PIM 2 kemarin itu salah satu proyek perubahan saya itu adalah Kukar Kuanyam. Jadi Kukar Kutai Kartanegara aman dan nyaman. Kukar Kuanyam itu Kukar aman dan nyaman. Konsepnya Kuanyam. Saya kan memahami betul bagaimana, karena dari 2014 ya, saya memahami betul bagaimana ketertiban dan keamanan itu leading sektornya ada di Kesbangpol. Jadi Ipolek, Sosbud, Hankam, Raka itu ada di Kesbangpol. Leading sektor dari pihak pemerintah gitu, dalam kemudian bagaimana mensinergikan gitu kan semua sektor itu pada bermuaranya kepada kondisivitas wilayah. Berangkat daripada itu kemudian pada waktu itu ya saya jujur katakan bahwa EPK, FKUB, FKDM itu memang terbentuk, tapi tidak memiliki greget sama sekali pada waktu itu. Belum maksimal. Dalam tugasnya. Malah tidak aktif. Seperti itu. Kemudian dari 2018 itu saya tangani secara langsung. Saya undang tokoh-tokoh, saya berbicara, saya diskusikan apa yang harus dilakukan. Kemudian terbentuklah EPK dan FKUB pada waktu itu. Kemudian karena memang leading sektornya kan ada di sini, ada 3 forum itu. Dan FKDM memang belakangan karena masa berlakunya habis itu 2018 ke 2019 seperti itu. Jadi memang baru terbentuk kan seperti itu. Nah, saya berpikir gitu kan, saya ingin menempatkan forum-forum ini sebagai mitra kami, mitra pemerintah gitu kan. Tetapi gitu kan, ketika kita bicara tentang wasdin, kewaspadaan dini di daerah itu, kita kan bicara tentang bagaimana mendeteksi, bagaimana mengidentifikasi, bagaimana menilai, bagaimana kemudian menganalisis gitu kan. Jadi banyak tahapannya ya, Bu ya. Bagaimana kemudian mengambil kesimpulan, pada akhirnya itu kemudian bermuara pada penyajian informasi yang akan saya sampaikan pada user. Siapa user saya? Bupati dan wakil bupati seperti itu. Jadi itu yang jadi bagaimana mengoptimalisasi peran itu. Dan itu terbukti efektif gitu kan. Jadi ketika 2020 itu pernah ada potensi konflik yang berbau sara di Muara Jawa seperti itu. Saya tahu bahwa jarak Muara Jawa dan Tenggarong itu cukup jauh. Apa yang bisa saya lakukan? Saya langsung gitu menginstruksikan untuk kawan-kawan di
EPK dan FKUB pada waktu itu bergerak untuk kemudian mendinginkan suasana. Karena memang kalau EPK kan dia tokoh-tokohnya tokoh masyarakat, tokoh paguyuban, ormas kan di situ. Kalau FKUB lebih tokoh-tokoh agama, semua tokoh agama ada di situ. FKDM kawan-kawan yang bisa kemudian mencarikan informasi. Itu. Apa yang terjadi 2020? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Itu bisa cepat kita minimalisir dan bisa kemudian kasus itu kemudian tadinya mau didorong ke SARA, akhirnya kita kembalikan bahwa ini persoalan kriminal berakar seperti itu, kriminal. Jadi akhirnya kita rapat Prokopimda di sana bicara tentang masalah ini dan semua orang kalau di Muara Jauh itu sepakat bahwa kondisivitas wilayah menjadi sesuatu yang penting. Itu efektivitas dari bagaimana mengoptimalisasi forum itu bekerja sama dengan aparat keamanan sebenarnya seperti itu. Kemudian 2021 itu hampir terjadi juga di Muara Kaman. Apa itu Bu yang hampir terjadi di Muara SARA Kaman? juga. Sebenarnya bermuaranya pada persoalan kriminal, tapi kemudian ditarik ke SARA kayak gitu. Itu juga saya lakukan gitu. Bagaimana kemudian berkomunikasi, mengkoordinasi dengan beberapa stakeholder sehingga masalah itu bisa kemudian kita minimalisir potensi konflik. Nah itu yang karena saya seperti saya bilang bagaimana mewujudkan Kutai itu aman dan nyaman. Nah, makanya ketika 2018 ketika saya bikin makalah itu gitu kan, saya tahu bahwa salah satu indikator penting ketika kita ingin menarik investor datang ke sebuah daerah, kuncinya adalah rasa aman. Kuncinya ketertiban. Kondusivitas tadi kondusivitas wilayah. Jadi orang tidak mungkin gitu kan bisa menarik sebuah investasi di suatu daerah kalau kondisi daerah itu menjadi kondisi yang labil kemudian gitu kan tidak aman dan segala macam. Jadi seperti itu. Jadi sekarang ini setahap demi setahap gitu kan. Optimalisasi peran Bangpol itu bisa saya lakukan luar biasa. Dan akhirnya kondisivitas itu menjadi pentol yang utama ya Bu ya. Makanya 3 tahun berturut-turut itu Bangpol mendapatkan panji keberhasilan. Wah, luar biasa sekali. Jadi ya, tapi saya selalu bilang sama kawan-kawan ini bukan kerja Bangpol, tapi kerja dari semua stakeholder bersama. Saya bilang walaupun kemudian sekuat apapun saya berusaha, tapi kalau tidak didukung oleh ini, nah apa yang bisa kami lakukan untuk menempatkan forum-forum itu sebagai mitra kami? Tentu saja adalah ada dukungan administratif, dukungan teknis dan dukungan keuangan yang dilakukan. Makanya sejak saya 2018 itu kawan-kawan ini kami fasilitasi dalam bentuk kegiatan. 2019 seperti itu, 2020 kami kasih kawan-kawan forum itu dalam bentuk anggaran hibah sebenarnya. Wah, jadi memang benar-benar bergerak sesuai dengan tugas pokok dan juga fungsinya masing-masing. 2021 fasilitasi kegiatan, 2022 hibah lagi seperti ini. Ini kali kedua. Biasa sekali. Apresiasi luar biasa. Apresiasi yang sangat luar biasa. Saya berkunjung ke beberapa KDM yang ada di luar Kutai Kartanegara. Problematikanya ada juga di pihak Bangpol yang tidak support sehingga memang ya forum-forum itu tidak berjalan dengan optimal. Dan Kutai Kartanegara ini mohon maaf masih terbesar mungkin Bu di Kalimantan Timur supportnya. Wah, luar biasa sekali. Artinya forum-forum yang ada di bawah Bangpol juga merasakan itu ya Bang ya, ibaratnya support sistemnya kuat. Ini salah satu contoh kami melakukan studi ya. Ini saya ikutin ini salah satu KDM yang cukup erat juga aktif. Mereka dari pihak Bangpolnya juga walaupun anggarannya tidak sebesar kita, memang mereka aktif dalam melaksanakan semua kegiatan. Mereka juga punya media, sampai mereka juga punya kerjasama dengan TV, dan setiap aktivitas itu berjalan, monitoring itu berjalan dengan baik. Ini salah satu pemerintah daerah yang support sistemnya jalan. Sistemnya jalan. Ada juga di beberapa daerah ini enggak
nggak saya sebutkan aja. Tapi seperti apa tuh Bang? Malah minimal. Jadi tidak berjalan bahkan. Tidak berjalan. Tidak jadi berjalan. Seluruh bantuan Burinda itu tidak ada. Bahkan Kesbangpolnya itu anggarannya cuma 200 juta satu tahun. Itu menyedihkan lah. Jadi dia banyak curhat dengan saya. Tapi ada juga ada yang di wilayah perkotaan itu tidak jalan. Malah di perkotaan juga anggarannya tidak jalan gitu. Nah itu ada dua hal. Pertama adalah support sistem dari pemerintah sendiri. Yang kedua biasanya juga berasal dari kualitas sumber daya manusianya ya. Di FKDM. Makanya itu ke depan memang. Tapi saya sudah diskusi dengan Bu Rinda lah. FKDM ini harus dimengerti dipenuhi dengan orang-orang yang mempunyai sense keintelijenan itu. Oke. Dan pada akhirnya upgrading bisa mengupgrade kerjanya. Dan sense itu juga bisa dari latar belakang. Misalkan begini, nanti di FKDM itu harus ada unsur dari misalkan aparatus misalnya mantan atau apalah ya, atau dari pihak wartawan atau dari pihak. Jadi dia lebih bervariatif. Jadi sudah berniat untuk lintas sektor. Agak mudah gitu. Atau yang kedua proses seleksinya, rekrutmennya. Mungkin dibuat seperti apa tuh? Kalau di beberapa daerah seperti Jakarta mereka secara terbuka. Jadi diumumkan, diseleksi karena mereka menganggap ini kerjaan-kerjaan penting kan. Intelijen itu berasal dari kata intelijensia ya, orang-orang yang memang terpilih ya, tidak semua orang yang mampu menerjemahkan kerja kami. Benar sekali. Basicnya dia harus punya intelijensi yang tinggi lah ya. Menangkap satu kejadian gitu. Kan yang berat sekarang kan kita berhadapan dengan hoax nih. Benar sekali. Bagaimana kalau sumber daya itu memang tidak bisa membedakan yang mana hoax, yang mana real ya. Maka itu fatal karena ini berkaitan dengan pengambil kebijakan. Maka itu di dalam kerjanya anggota KDM itu memang saya selalu bilang di kecamatan Anda jangan sampai salah menafsirkan satu masalah. Ingat ada proses yang kita lalui, minimal data itu harus valid. Verifikasi, validasi. Kan ada unsur-unsur kalau dalam menyajikan data, benar sekali. Satu H itu nanti harus dipahami. Maka dari itu nanti Bu Rinda akan cerita mungkin keluhan saya itu ditanggapi langsung oleh Bu Rinda dengan adanya pelatihan. Nanti Bu Rinda cerita lah. Gimana tuh Bu Rinda? Ya, ini kan bagian dari peningkatan kompetensi sebenarnya. Kan pembentukan FKDM kecamatan itu kan baru tahun lalu kita lakukan. Di kecamatan ya? Di kecamatan. Di kecamatan itu tahun lalu, sehingga memang kalau EPK dan FKUB itu kan sudah masuk ke desa kelurahan bentuknya. Jadi kalau FKDM masih di kecamatan karena masih salah satu cara saya untuk melakukan peningkatan kompetensi itu nanti tanggal 18, 19, 20 gitu kan. Kami akan melakukan diklat SAR intelijen gitu kan, bersama dengan Kodim. Itu bagaimana kemampuan kawan-kawan untuk kemudian di-upgrade, mendeteksi, mengidentifikasi, menilai seperti yang sampaikan, kemudian menyimpulkan, bahkan kemudian menyajikan informasi itu. Karena memang informasi itu nggak boleh hoax kan, dia harus terverifikasi. Bagaimana kemudian kawan-kawan di lapangan itu memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dan koordinasi yang bagus seperti itu. Karena kunci informasi itu sebenarnya di komunikasi. Semakin bagus komunikasi yang kita lakukan, gitu kan, koordinasinya jadi jauh lebih baik. Dan ini satu hal yang sangat menarik yang saya tangkap ya Bu ya. Berarti FKDM ini mencoba untuk mengupgrade orang-orang yang ada di lebih bawah, level lebih mendasar lagi. Lahir dari apa yang saya rasakan. Benar sekali. Dan tentunya tadi kegiatan sosialisasi sebagainya. Saya bilang ini mungkin tidak mungkin bisa berjalan. Pas kebetulan juga ini akan berakhirnya masa pengurusan FKDM. Itu kesempatan baik untuk kerja-kerja ke depan itu lebih dioptimalkan dengan catatan proses pola rekrutmen ini harus diperbaiki. Kan kadang-kadang kan itu kan sebetulnya masalah umum lah. Orang bisa aja jadi pemimpin ujuk-ujuk, beda kualitasnya kalau tidak melalui proses rekrutmennya. Jadi memang kalau forum-forum di bawah koordinasi Kesbangpol itu kan kalau FKUB biasanya proses
rekrutmennya saya lakukan dengan bersurat kepada ormas-ormas keagamaan. Ormas-ormas, oke. Jadi memang tervalidasi ya Bu ya. Jadi siapa yang direkomendasikan? Karena memang jumlahnya juga terbatas kan. Hanya mereka 17 orang. Benar sekali. Kalau yang paguyupan itu tentu saja adalah rekomendasi dari paguyupan atau ormas kesukuan. Oke. Siapa yang mewakilinya? Jadi memang di Kutai Kartanegara ada 32 suku besar yang ada di Kutai. Itu yang kemudian jadi komposisinya juga komposisinya yang proporsional lah seperti itu. Saya coba proporsional, coba adil berkaitan dengan itu. Karena khawatir mungkin kedepannya akan ada kecemburuan sosial juga ya Bu ya, kalau nggak boleh terlalu banyak, nggak boleh terlalu sedikit. Iya, karena sebenarnya gampang-gampang susah ngurusin manusia. Karena apalagi kita di Kabupaten Kutai Kartanegara ya, dan juga Bu Rinda ya, luas, heterogen, aktivitasnya susah, dinamis, dan ya hal-hal itu tidak bisa kita hindari gitu. Misalnya ya benar tadi FKDM berusaha untuk mengupgrade orang-orangnya nih. Dan tentunya dengan dukungan yang kuat juga gitu dari Kesbangpol. Makanya tahun depan kan FKDM akan habis tuh. Nanti dicoba untuk di-upgrade ya Bu ya. Ya harus nanti akan membuat tim seleksi. Nanti tim seleksi itu luar biasa. Nanti kemudian untuk melihat proses administratif itu kan sampai kompetensi itu nanti dilakukan. Sehingga ketika masuk ke FKDM itu sudah tahu apa yang harus dikerjakan. Paling tidak pengetahuan dasar tentang intelijen itu sudah dimiliki. Sekaligus nih pengumuman lah ya. Pengumuman. Yang menonton nanti kan. Benar. Kalau mau ini bergabung di FKDM ya, kita akan open lah. Boleh di-spill dulu, Bang Erwin, kapan tuh? Anda juga kalau mau ikut silakan. Februari ya. Oke, kurang lebih estimasi nih teman-teman. Harapannya karena memang di Maret itu Bu Rinda ya sudah ada pengurusan baru. Jadi ketika sebelum SK belum berakhir kita sudah. Jadi kita nggak terganggu proses berjalannya roda organisasi. Oke, tahun depan juga saya mau bikin forum perempuan. Waduh. FKDM masuknya ke forum perempuan. Forum perempuan lintas agama. Pengumuman lagi nih. Pengumuman lagi nih. Boleh di-spill sedikit Bu, kenapa ingin membentuk forum perempuan lintas agama? Kita tahu bahwa kalau bicara tentang pemilu ada representasi minimal 30% perwakilan perempuan. Orang selalu bilang gender, padahal gender itu kan peran yang diberikan masyarakat terhadap laki-laki dan perempuan. Hanya saja memang komposisinya ketika kita bicara tentang peran perempuan di sektor publik itu kecil gitu kan. Contoh misalnya kepala OPD di Kutai Kartanegara ini yang perempuan kan hanya saja Bu Yuli, kemudian Bu Dia, dan satunya PLT. Kurang di bawah 5 lah, 4 tuh ya? 4. Bisa dihitung jari masih PLT kan, Bu Nana itu. 3. Itu artinya tidak mencerminkan, karena kalau kita bicara tentang jumlah penduduk gitu kan, sebenarnya kan relatif seimbang antara laki-laki dan perempuan. Dan itu salah satu yang menjadi kampanye saya setiap kecamatan gitu kan. Saya selalu, mohon maaf dalam tanda kutip tuh ngomporin perempuan gitu kan. Jadi hari ini saya ngomporin. Selalu ngomporin. Bahkan beberapa hari yang lalu kan saya dibuka jadi narasumber di Dharma Wanita Persatuan. Dharma Wanita Persatuan. Hati-hati para lelaki nih ya. Saya bilang begini, kalau bicara tentang sila keempat, kan, kerakyatan dipimpin oleh Kementerian dan Pemusyawaratan Perwakilan, kan representasinya kan adalah Dewan Perwakilan Rakyat, ya kan? Kalau kita bicara, nah, ketika kita bicara tentang Dewan Perwakilan Rakyat, berarti yang diurusi adalah konstituen yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Tapi kalau kemudian orang-orang yang duduk mewakili kita itu tidak representatif jumlah perempuannya, itu bisa mengakibatkan nantinya kebijakan-kebijakan yang ramah gender gitu kan, kebijakan-kebijakan yang yang gender responsif itu tidak bisa terpenuhi. Karena bicara tentang pembahasan anggaran itu kan ada di DPR gitu kan. Artinya ketika lebih banyak perempuan yang menjadi anggota dewan di DPR itu, nanti nuansa pembangunannya pasti lebih indah. Balance ya. Lebih balance, dan akhirnya peluang untuk tadi kesetaraan itu tuh tidak tertutupi ya, apalagi di dalam konteks kebijakan. Secara otomatis seperti itu gitu kan. Nah, memang
saya akuin di Kutai Kartanegara ini memang kita kekurangan kader perempuan. Itu yang harus kita akui dalam masyarakat. Nah, makanya saya selalu mendorong gitu kan, organisasi perempuan, kemudian organisasi masyarakat, organisasi keagamaan. Ayo kita sama-sama bagaimana mendorong banyak perempuan-perempuan yang hebat dan munculan di Kartanegara. Tidak selamanya saya bekerja di pemerintahan, tidak selamanya juga saya hidup, harus ada proses regenerasi. Luar biasa. Saya tuh paling senang ngelihat orang pintar, apalagi orang pintar tuh perempuan. Wah, itu juga jadi buat teman-teman, jadi yang buat teman-teman, apalagi khususnya perempuan ya Bu ya, mari kita berdayakan diri. Oke, jangan mau ketinggalan nih sama pesan moralnya itu. Nah, Bu Rinda dan juga Bang Erwin, tapi dari tadi kita udah sedikit ya dijelaskan, tadi disinggung mengenai adanya tadi perpecahan masyarakat dan lain sebagainya. Memang benar-benar potensi ATHG kan? Iya, potensi ATHG ini. Nah, potensi ATHG ini yang ingin saya kulik. Silakan Bang Erwin, barangkali ada yang mau paparkan dulu. Di Kutai Kartanegara ini variatif Bu ya, potensi ATHG. Kita kan kalau mau jujur dibagi 3 saja ya, tengah, hulu dan pantai ya. Oke. Sepengetahuan saya setelah melakukan keliling di kecamatan itu masalahnya berbeda. Yang bisa dijelaskan Bang, silakan. Karena ada beberapa wilayah kita yang ada perusahaan-perusahaan besar tuh ya. Ya, benar. Karena kan konflik tenaga kerja itu sangat tinggi. Contohnya di Malabada, Bu ya, di Kembang Jambu, di Muara Taman, Sawit, ya di Samboja itu ya, kan ada aksesnya itu bicara ketidakadilan. Ya. Bagaimana masyarakat lokal itu bisa terlibat di dalam kegiatan industri setempat. Itu konfliknya biasanya muaranya asalnya di situ. Cuma kadang-kadang ketarik juga ke persoalan-persoalan persoalan ini. Nah, itu kadang-kadang ya tantangan yang luar biasa. Ya, gimana kan masyarakat awalnya tuh tidak bisa berpartisipasi dalam proses kerja dalam satu industri, tapi karena melibatkan suku ketarik biasanya. Padahal awal mulanya antar personal ya Bang, jadi interpersonal meluas. Itu yang saya bilang, kerja-kerja di Kutai Kartanegara ini berat, karena jumlah industri juga berat. Tantangan lainnya, contohnya narkoba. Nah, narkoba juga luar biasa juga. Tantangan ke depan kita bagaimana anak-anak muda ini punya kesadaran untuk tidak terlibat dengan barang-barang haram. Benar sekali. Dan bahkan yang paling kecil barangkali Bu Linda dan juga Bang Erwin pikir biasanya di pelosok itu mungkin tidak ada Bu ya. Tapi malah dari hasil pemantauan kita di pelosok itu juga sudah masuk pesan-pesan. Ditambah lagi ada isu-isu lain tentang kerusakan lingkungan. Ya. Di Kutai Kartanegara kan besar, itu yang paling muncul ya. Beragam ya. Tambang ilegal, rusaknya fasilitas publik akibat kegiatan perusahaan misalkan ya, jalan-jalan yang rusak sehingga masyarakat rusak sebagainya dikaitkan dengan itu. Memang saya bilang sama Bu Rinda, ini ke depan kalau kita mau mapping saja perusahaan Kutai Kartanegara ini, waduh kompleksitasnya luar biasa. Wah, bahkan dari satu daerah juga ya Pak. Berbeda gitu cara. Nah, ke depan memang harapan kami harus punya peta tingkat kerawanan itu harus mungkin nanti Bu ya, semacam buku panduan ya atau apalah. Harapan saya itu ada untuk nanti bisa dipegang oleh kawan-kawan yang ada di. Benar, dan itu nanti bisa menjadi pegangan juga untuk teman-teman. Kami punya gambaran, di beberapa kecamatan dengan kompleksitas usaha itu kami bisa melihat misalnya mana nih priority ini nanti harus diselesaikan. Tidak bisa kan kita menyelesaikannya secara langsung gitu ya. Dengan keterbatasan kita. Jadi saya bersyukurnya supporting tadi yang katakan Bu Rinda. Mungkin ke depan harapannya adalah lebih disupport lagi. Support lagi. Kerja-kerja ini kan lebih. Tapi saya yakin Pak Bupati itu orangnya sangat sangat peduli terhadap kegiatan-kegiatan seperti ini. Iya, luar biasa. Seiring juga dengan peningkatan anggaran kita Bu, mungkin nanti bisa menjadi dasar untuk mensupport Kesbangpol ya. Oke. Mengingat kerja Kesbangpol ini, kalau yang lain itu mungkin ukurannya masih bisa ini, tapi kalau Kesbangpol ukurannya agak sulit Bu ya, karena saking meluasnya cakupannya. Ibu Rinda ini bisa mengerucutkan gitu. Kalau dulu kan kalau orang di Kesbangpol tuh kesannya kayak buangan. Tapi di zaman Bu Rinda enggak. Oke. Dan Bang Erwin, pada akhirnya tadi usaha-usaha yang ingin diwujudkan atau bahkan yang sudah berlalu ini
tidak ini ya lepas dari yang namanya peran serta masyarakat. Ya, itu kata kunci sebetulnya. Betul. Partisipasi masyarakat itu kata kunci. Cuma membuat kesadaran ini yang perlu proses, Bu Rinda ya. Nggak bisa saya lakukan dalam waktu 1 tahun. Apalagi kalau dicuplikan tadi ya Bang Erwin, seakan-akan bahwa benar-benar membukakan wawasan teman-teman gitu. Yang awalnya nggak tahu ya tadi. Awalnya nggak tahu. Misalkan situ ada nanti contoh kegiatan monitoring ini. Kenapa ini Pak Erwin ini ikut monitoring? Bu Rinda juga ikut memantau gitu kan, supaya tidak jadi konflik. Itu dalam rangka sebetulnya apapun setiap kegiatan baik agenda nasional, internasional malah Bu ya. Seperti gini kajian-kajian tentang resesi ekonomi, bangsa ada nggak dampaknya perang itu kita juga selalu mendiskusikan dengan Ibu Rinda. Dan akhirnya itu kira ada dampaknya terhadap negara kita. Siapa nyangka misalkan nanti dampak perang Rusia dan Ukraina itu gandum nggak langka, kemarin minyak goreng langka, itu kan sudah hal-hal yang akhirnya yang tadinya agenda nasional tapi di daerah sudah jadi perbincangan dan orang sudah mulai sibuk. Nah itu masuk ke ranah ATHG tadi. Nah itu yang kita deteksi secara dini. Jadi kita bukan hanya mengkaji masalah-masalah internal, tapi kita coba menghubungkan juga dengan isu-isu nasional dan internasional yang berdampak ke depan. Ini seperti contoh di tantangan di 2023 nih ya. Apa tuh Bang? Mungkin kalau orang-orang kurang baca ya, kalau di ini ada yang lihat resesi ekonomi Bu ya. Indonesia akan mengalami. Kan semua hal itu aja ketika orang membaca orang kan wah macam-macam itu analisisnya apanya gitu. Itu dan itu juga sampai ke tingkat warung kopi di desa-desa udah bicara itu ya. Jadi kamu nanti gimana pendapatan, gimana kepemimpinan, gimana presiden, panjang lebar. Tapi akhirnya itu potensi. Kami juga harus cepat melakukan deteksi. Ya. Belum lagi, mohon maaf, aliran-aliran yang tadi saya bilang tadi, kita jangan dibiarkan kita ini misalkan tenang, ada nggak masuk aliran misalnya radikal. Tapi ada gitu ya. Ada. Itu ada. Ya, saya gimana orang sudah tidak mempersoalkan kegiatan beragama atau mereka masuk bisa tidak menghargai Pancasila dan sebagainya itu ada. Nah itu yang kami deteksi. Tapi intinya saya bilang di awal kami ini sepakat dengan Bu Rinda tidak bisa bekerja sendiri. Harus saya sebagai leadernya, Pak Bupati, Bu Rinda itu leadernya kami yang di bawah-bawah dan kata kunci juga masyarakat. Cuma memang berproses. Tapi saya ya cuma jempol lah. Kata negara is the best lah. Luar biasa. Karena pengalaman saya ke beberapa daerah yang terbesar masih Kota Negara supportnya dari segi finansial ya, dan juga support Bu Rinda secara terbuka di setiap kegiatan juga. Itu luar biasa. Dan saya seperti saya contohkan tadi, ada beberapa daerah yang mati, bukan mati suri, mati beneran. Karena nggak disupport gitu. Tapi ngomong-ngomong tentang masyarakat, apalagi Bu Rinda nih, selaku salah satu support sistem terkuat tadi ya, FKDM nih. Bu Rinda, gimana cara Bu Rinda nih sejauh ini memandang peran serta masyarakat, khususnya di Kabupaten Kutai Kartanegara? Kalau pendapat Bu Rinda sendiri. Jadi gini, kalau kita bicara tentang ATHG, ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Secara sederhana, ATHG itu segala upaya, tindakan, pekerjaan, gitu kan, perbuatan yang kemudian itu dinilai, disimpulkan akan mengganggu keselamatan bangsa, keselamatan negara, mengganggu proses penyelenggaraan negara di berbagai sektor, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Jadi Polek Sosbud Hankam Prata itu menjadi perhatian dari Kesbangpol. Jadi ketika kita melihat kasus, misalnya ada peristiwa, gitu, itu tetap harus dianalisis kan, harus dilihat kayak gitu kan, kemudian dipetakan kayak gitu, kemudian dianalisis. Kalau dia gitu kan tidak mengganggu proses penyelenggaraan negara kayak gitu kan di suatu wilayah itu, maka dia bisa dimasukkan di dalam kelompok yang maksudnya terpinggirkan. Tetapi ketika kemudian kita melihat bahwa dia berpotensi akan mengganggu misalnya kan, mengganggu proses misalnya seperti itu, maka contoh misalnya ketika kita ngomongin soal banjir itu kan kejadian alam, benar sekali. Tapi betulkah banjir itu tidak berpotensi konflik misalnya di daerah berpotensi karena mengakibatkan jalan terputus, pertama jalan terputus, yang kedua kayak gitu kan
pasokan sembako buat masyarakat itu kan secara kebutuhan otomatis dasarnya akan meningkat, akan lebih mahal seperti itu. Dan kalau ini tidak diintervensi dengan cepat, itu akan menjadikan ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah. Dan lagi-lagi baliknya ke pemerintah ya. Pemerintah yang disalahkan. Karena pemerintah itu tidak boleh ada, tapi dia harus hadir di setiap peristiwa yang terjadi di dalam masyarakat. Nah itu saya bilang, makanya bagaimana kita melihat persoalan seperti itu kayak gitu kan. Tentu saja gitu kan. Bagaimana caranya pemerintah mengoptimalisasi peran masyarakat. Makanya misalnya kalau kita bicara FKUB, kita bicara SKB 2 Menteri 98 seperti itu. Apakah ada konflik tidak berkaitan dengan rumah ibadah? Ada. Pertama konflik berkaitan dengan IMB rumah ibadah. Gitu. Saya juga suka kampanye tuh, ngomongin kemana-mana soal seperti itu. Kemudian EPK, Forum Pemboran Kebangunan. Apakah ada konflik berkaitan Permendagri 34? Ada. Karena bagaimana menjadikan EPK itu sebagai wadah komunikasi dan koordinasi. Bagaimana kemudian EPK itu berperan untuk melakukan rekomendasi secara tertulis kepada pemerintah setempat berkaitan dengan kebijakan-kebijakan pembauran. Cara lagi, pembauran. Karena pembauran itu menjadi sesuatu yang penting. Orang tidak terkotak-kotak pada orang tidak tersentralisasi pada kelompok-kelompok tertentu, tapi melakukan pembauran. Gitu. Kemudian bagaimana agama juga dari sebuah agama itu memoderasi perilakunya ketika dia berhubungan dengan orang lain sehingga intoleransi itu bisa kita cegah. FKDM, bagaimana FDKM itu sebagai, kalau saya bilangnya Intel Melayu. Kenapa disebut Intel Melayu? Ya, gitu. Baik. Intel dangdut. Itu nggak apa-apa. Bagaimana kemudian kawan-kawan di FKDM itu gitu mampu berkoordinasi, berkomunikasi dengan aparat keamanan gitu kan, untuk kemudian menyajikan data kayak gitu kan. Data itu bisa terverifikasi dengan baik. Nah, optimalisasi yang dilakukan oleh pemerintah, ya kami memfasilitasi terbentuknya PDM, memfasilitasi pembentuknya EPK, memfasilitasi pembentuknya FKUB. Itulah kemudian dia, kalau cuma memfasilitasi terbentuknya kan nggak bisa. Bagaimana caranya menjadikan mereka mitra untuk bisa berjalan? Pasti harus ada support administrasi, support teknis, termasuk finansial. Oke. Tahun depan terbentuknya Forum Perempuan Lintas Agama. Bagaimana mempersatukan perempuan-perempuan, tokoh-tokoh agama, ulama perempuan ini di dalam satu wadah, sehingga itu bisa mendiskusikan banyak hal tentang apa yang bisa perempuan lakukan, berpartisipasi, termasuk salah satunya sumbangsi dalam hal nanti mewujudkan kebijakan juga. Ada Inpres, instruksi presiden. Instruksi presiden nomor 9 tahun 2000 tentang pengarus utamaan gender. Belum berjalan secara optimal. Bagaimana PUG itu kemudian, jadi setiap kebijakan pemerintah itu harus kemudian mempertimbangkan mempertimbangkan analisis gender dalam setiap, baik dari proporsinya Bu ya. Apalagi di Impres sudah dikatakan juga gitu bahwa proporsi gender tadi tidak boleh ditutupi gitu. Jadi kebijakan pemerintah itu, kebijakan masyarakat itu harus berbasis pada gender gitu. Itu luar biasa, dan itu tadi sangat panjang sekali teman-teman. Kita sudah mengupas semuanya, tapi kalau kita mengupas lagi nih ini mengalir terus nih. Tapi sebagai penutup terakhir deh, sebelum kita nanti tutup, dari Bang Erwin dulu deh. Silakan Bang, ada nggak Bang kesan dan pesannya bagi khususnya untuk masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara terkait dengan kewaspadaan? Ya, kewaspadaan ini sebetulnya tugas kita bersama. Maka itu kata kuncinya adalah saling berkolaborasi, juga kalau bisa bersinergi dalam rangka dan upaya untuk mencegah potensi ATHB itu terjadi. Dan ke depan mudahan kesadaran ini juga betul dimiliki oleh masyarakat. Jadi kerja kami itu semakin dalam tanda kutip tidak sia-sia dan tidak berat lagi. Ya, benar. Ketika masyarakat sadar, semua potensi-potensi itu kan akan cepat kita tangani, karena ada kesadaran di masyarakat.
Oke. Memang ini tidak mudah ke depannya. Dan tentunya perlu proses. Ya, tapi saya harap ke depan kalau dibanding daerah lain, Kutai Kartanegara juga banyak jempol ya. Ya, baiklah dalam hal itu. Dan mudah-mudahan ini meningkat. Amin. Tapi kami juga punya beberapa target ke depan yang setidaknya kami bisa lakukan dalam upaya untuk memperkuat proses kewaspadaan ini, minimal mengedukasi kepada masyarakat. Oke. Itu salah satunya. Oke. Tapi kan sebelum mengedukasi ke masyarakat, internalisasi ini harus kapasitas building, kapasitas kami juga harus ditingkatkan. Bebannya tapi pelan-pelan kita selesaikan. Pelan-pelan berproses. Tapi keyakinan saya adalah ketika pengambil kebijakan, Pak Bupati dan Bu Rinda mensupport, kenapa tidak gitu? Ya. Tinggal secara bersama ya. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Udah tenang aja, nggak ada masalah. Kalau berjalan seperti ini. Oke. Kalau Bu Rinda, ada nggak Bu pesan dan kesan khususnya untuk masyarakat Kutai Kartanegara terkait dengan kewaspadaan dini? Wasdin ya? Wasdin. Menjelang Natal dan Tahun Baru. Nah, apalagi nih? Saya mengimbau seluruh masyarakat Kutai Kartanegara agar menjaga ketertiban dan keamanan. Itu menjadi faktor yang penting karena kondisivitas wilayah itu adalah tugas kita bersama. Tugas semua masyarakat. Mari kita jaga Kutai Kartanegara aman dan nyaman. Luar biasa. Aman dan nyaman ini luar biasa. Aduh, itu tadi teman-teman sesi akhir dari ngobrol santai kita pada siang hari ini terkait dengan kewaspadaan dini masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara, tentunya dengan dua narasumber yang keren abis, yang gak bakal abis-abis. Ya. Ada lanjutannya? Ada lanjutannya karena kalau kita mau bikin berseris pun ini masih mampu nih. Oke, kalau begitu terima kasih untuk masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara khususnya yang telah menyaksikan ngobrol santai kita pada siang hari ini. Semoga nanti kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan dan tentunya terima kasih dari kami bertiga dan salam Pancasila. Salam Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.